Pemirsa, tim gabungan independen pencari fakta pada Jumat siang ini akan menyerahkan laporan tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Joko Widodo. Informasi selengkapnya akan disampaikan Jane William langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Jane, apakah sudah ada informasi tepatnya pukul berapa TGIPF akan menyerahkan laporan ke Presiden? Ya, Sumi dan pemirsa, sejauh ini informasi yang kami terima bahwa TGIPF akan menyerahkan laporannya kepada Presiden Joko Widodo dijadwalkan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat siang hari ini. Dan nanti kita akan lihat bersama, Sumi dan pemirsa, apakah pada saat penyerahan laporan ataupun rekomendasi dari TGIPF kepada Presiden ini bisa diliput atau tidak oleh awak media. Karena jika kita melihat dari pernyataan Presiden Joko Widodo pada saat kunjungan kerjanya di Bandung kemarin, Presiden mengatakan baru dapat akan menyampaikan kepada publik apa hasil rekomendasi ataupun laporan dari TGIPF terkait tragedi Kanjuruhan di hari Jumat siang hari ini. Nanti kita akan lihat apakah Presiden Joko Widodo akan menyampaikan secara langsung hasil laporan rekomendasi dari TGIPF atau akan disampaikan dari perwakilan TGIPF. Nah, jika kita melihat pernyataan dari Ketua TGIPF, yaitu Mahfud MD, bahwa dikatakan sejak Rabu 12 Oktober lalu, Mahfud MD sudah bertemu dengan Presiden di Istana, dan Presiden ini sudah sempat bertanya kepada Mahfud MD terkait apa rekomendasi dari TGIPF soal tragedi Kanjuruhan. Namun Mahfud masih belum mau membocorkan rekomendasi ataupun hasil laporan yang akan timnya sampaikan kepada Presiden sebelum diserahkan secara resmi kepada Presiden di Jumat siang hari ini. Jadi kita akan nantikan bersama apa rekomendasi ataupun laporan dari TGIPF kepada Presiden Joko Widodo di Jumat siang ini usai TGIPF menyerahkan secara resmi kepada Presiden Joko Widodo. Diketahui TGIPF ini dibentuk pada 3 Oktober, 2 hari setelah tragedi Kanjuruhan di tanggal 1 Oktober. Dan kurang lebih sudah 9 hari bekerja sesuai dengan penugasan yang dilakukan berdasarkan dengan Kepres nomor 19 tahun 2022, dan sudah ada sejumlah fakta-fakta tentunya yang sudah ditemukan, di mana TGIPF ini juga sudah bertemu dengan beberapa pihak terkait untuk menggali fakta-fakta terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang ini. Sumi. Apakah Anda menerima informasi apa saja poin-poin yang akan disampaikan TGIPF kepada Presiden, dan apakah ada konfirmasi dari Istana bahwa laporannya akan segera diumumkan ke publik? Ya, Sumi dan pemirsa, tentunya terkait detail apa laporan ataupun rekomendasi dari TGIPF kepada Presiden soal tragedi Kanjuruhan ini baru akan kita ketahui detailnya usai TGIPF menyerahkan secara resmi kepada Presiden. Namun Mahfud MD sempat mengatakan kepada awak media bahwa TGIPF merasakan ada saling lempar tanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan ini, di mana antara PSSI, kemudian PT LIB, kemudian dari panitia pelaksananya, kemudian dari pihak penyiaran juga dari pihak keamanan, ini sama-sama saling lempar tanggung jawab, dikatakan seperti itu oleh Mahfud MD, dan masing-masing berlindung pada peraturan internalnya, dan TGIPF menemukan hal ini tidak substansial. Nah, fakta atau kebenaran keadilan substansial inilah yang nantinya akan diungkapkan oleh TGIPF dari hasil rekomendasi ataupun laporan yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Diketahui TGIPF ini juga sudah langsung mendatangi Stadion Kanjuruhan dan juga sudah melihat bagaimana kondisi di sana, kemudian juga sudah melihat bukti rekaman CCTV, kemudian juga menemukan ada selongsong gas air mata di sana. Dan juga TGIPF sudah berkomunikasi dengan korban luka dalam kejadian tersebut, kemudian juga sudah berkomunikasi dengan dokter yang menangani korban luka, kemudian juga berkomunikasi dengan pihak Aremania dari manajemen Arema FC, kemudian juga dari pihak pengamanan baik dari TNI maupun dari Polri. Dan Mahfud MD mengatakan bahwa TNI dan Polri ini juga sudah bekerja
secara baik, di mana sudah ada tersangka dari pihak kepolisian juga yang sudah ditetapkan. Kemudian dari TNI juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang anggotanya di internal TNI sendiri, dan Panglima TNI Andika Perkasa juga sudah mengatakan bahwa ia akan memproses secara tegas apabila ada personelnya yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan di tragedi Kanjuruhan tersebut. Dan tentunya hasil rekomendasi yang disampaikan oleh TGIPF ini akan menjadi bahan pertimbangan pada saat Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan pihak FIFA yang dijadwalkan akan berlangsung pada pekan depan atau di tanggal 18 Oktober. Dan tentunya ini akan menjadi masukan karena pemerintah bersama dengan FIFA dan pihak-pihak terkait lainnya juga akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia, di mana tim tersebut juga akan melihat setidaknya ada 4 unsur untuk memperbaiki persepak bolaan di Indonesia. Yang pertama terkait keamanan stadion, dan Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan dalam hal ini Menteri PUPR untuk mengaudit stadion-stadion sepak bola yang ada di Indonesia terkait kelayakannya, termasuk Stadion Kanjuruhan. Kemudian terkait dengan standar protokol dan prosedur pengamanan dari kepolisian, sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang ataupun bagaimana pihak pengamanan ini bisa menindak dengan baik sesuai dengan peraturan apabila terjadi kericuhan seperti yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada saat itu. Kemudian yang ketiga terkait sosialisasi ke klub sepak bola dan juga perwakilan supporter guna memastikan bahwa pada saat berlangsungnya pertandingan sepak bola ini dapat berjalan dengan kondusif. Dan yang keempat terkait dengan pengaturan jadwal pertandingan, karena diketahui pada saat pertandingan antara Arema FC dengan Persebaya ini berlangsung di malam hari, di mana sebelumnya sudah ada permintaan untuk memajukan jadwal pertandingan di sore hari, namun dari pihak penyelenggara tetap ingin melangsungkan pertandingan tersebut di malam hari sekitar pukul 8. Nah, itulah yang akan menjadi bahan koreksi dan evaluasi, dan tentunya ini juga bisa kita akan lihat apakah juga termasuk dalam rekomendasi TGIPF soal jadwal pertandingan ini. Dan Sumi dan pemirsa, nanti kami akan kabarkan apabila dari TGIPF sudah datang ke istana untuk bertemu dan menyerahkan hasil rekomendasinya kepada Presiden. Untuk sementara kami kembalikan ke Sumi di studio. Terima kasih, Jane Williams sudah melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Kita ke informasi lain, akses jalan penghubung Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mulai bisa dilewati kendaraan setelah lumpuh total pasca banjir bandang. Hingga saat ini alat berat terus dikerahkan untuk membersihkan seluruh material longsor dan sisa banjir. Proses pembersihan material longsor dan banjir bandang di Batang Barana, Desa Sondoang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju masih berlangsung. Akses penghubung dari Mamuju menuju ke Kecamatan Kalumpang dan Kabupaten Mamasa ini sempat lumpuh total akibat longsor dan banjir bandang yang terjadi pada Selasa lalu. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sulbar mengerahkan 4 alat berat untuk membersihkan material longsor agar akses jalan bisa dilalui kembali. Meski demikian, pengendara yang hendak melintas dihimbau berhati-hati lantaran jalan masih licin. Pihak BPJN Sulbar tetap akan menyiagakan alat berat untuk membersihkan material longsor yang terdiri dari tanah, batu, dan kayu. Sebuah video yang viral menunjukkan seorang petani di Kulon Progo, Yogyakarta menangis akibat hujan sejak 2 pekan terakhir, menyebabkan 40 hektar lahan melon siap panen terendam banjir. Akibat banjir ini petani merugi hingga 50 juta per hektar. Seorang petani melon di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulon Progo, Yogyakarta, menangis di lahan melonnya yang terendam banjir. Hal ini disebabkan melon yang siap panen membusuk dan tidak bisa dijual karena terendam banjir akibat hujan deras sepekan atau 2 pekan terakhir. Hujan deras yang terus terjadi membuat upaya pengeringan lahan menggunakan pompa sedot
kalah cepat dengan air hujan yang terus turun merendam lahan. Tidak hanya mengeringkan lahan dengan pompa sedot, petani juga sempat memetik sebagian melon. Namun karena lokasi tampungan juga berada di area lahan, melon kembali kebanjiran. Akibatnya kerugian para petani mencapai 50 juta per hektar.